Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Wulandari, kelas 12 MIA 3 dari SMA Negeri 2 Sumatera Barat. Di video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang aplikasi turunan trigonometri, yaitu menentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari suatu fungsi. Baiklah, sebelum kita membahas aplikasi turunan trigonometri tentang menentukan nilai maksimum dan nilai minimum, ada beberapa konsep yang perlu kita pahami sebelum menentukan nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, konsep yang perlu kita ketahui adalah tentang titik stasioner. Nah, titik stasioner ini sendiri memiliki beberapa persamaan nama. Ya, terkadang titik stasioner ini disebut juga dengan titik kritis, titik ekstrim, titik balik, atau titik optimum. Nah, jadi apa sih itu titik stasioner? Titik stasioner adalah titik di mana suatu fungsi berhenti naik. Nah, ini adalah titik stasioner di mana suatu fungsi berhenti naik. Atau ini adalah titik stasioner di mana suatu fungsi berhenti turun. Jadi, definisi dari titik stasioner adalah titik di mana suatu fungsi berhenti naik atau suatu fungsi berhenti turun. Titik stasioner berbeda maknanya dengan nilai stasioner. Kalau titik stasioner adalah A, FA atau pasangan X dan Y, maka kalau ini titik stasionernya adalah B, FB. Tetapi mana yang nilai stasioner? Nilai stasioner adalah yang Y, yaitu FA. FA adalah nilai stasioner dan FB adalah nilai stasioner. Sedangkan titik stasionernya adalah A, FA, B, FB. Kapan suatu fungsi mencapai stasioner? Yaitu pada saat turunan pertamanya sama dengan 0. Jadi, pada saat turunan pertama suatu fungsi sama dengan 0, maka dia akan mencapai stasioner. Untuk menjawab soal terkait menentukan nilai maksimum dan nilai minimum, maka ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Nah, pada grafik ini, kita perlu mengetahui pada interval berapa suatu fungsi itu naik, dan pada interval berapa pula suatu fungsi itu turun. Nah, untuk X kecil dari A, maka suatu fungsi itu adalah naik. Ketika suatu fungsi itu berhenti naik, maka inilah yang disebut dengan titik stasioner maksimum. Untuk nilai Y yang kita peroleh nantinya, itu adalah nilai maksimum. Sedangkan pada interval X besar dari A dan X kecil dari B, maka itu adalah interval suatu fungsi turun. Nah, ketika suatu fungsi berhenti turun, maka tercapailah titik stasioner minimum. Nah, Y yang kita peroleh nanti itu adalah nilai minimum. Selanjutnya, bagaimana cara kita menentukan suatu fungsi itu naik dan suatu fungsi itu turun? Maka dapat kita lakukan dengan uji turunan pertama. Dengan uji turunan pertama, yaitu ketika f aksen X besar dari 0, maka suatu fungsi itu naik. Tetapi ketika f aksen X kecil dari 0, maka suatu fungsi itu turun. Nilai X-nya bisa kita peroleh dari persamaan ini tadi, dari f aksen X sama dengan 0. Jadi variabel nilai X tadi bisa kita peroleh dari sini. Selain dengan menggunakan uji turunan pertama, kita bisa juga menggunakan uji turunan kedua, yaitu ketika turunan keduanya kecil dari 0, maka itu adalah maksimum. Tetapi ketika turunan keduanya besar dari 0, maka itu adalah minimum. Jadi, antara uji turunan pertama berbeda dengan uji turunan kedua. Kalau uji turunan pertama, jika turunan pertamanya besar dari 0, maka itu adalah suatu fungsi naik. Atau nantinya akan mencapai titik
maksimum. Sedangkan jika turunan pertamanya kecil dari 0, maka dia turun. Dan nanti kita akan mendapat nilai minimum. Agar lebih jelas, mari kita bahas soal terkait menentukan nilai maksimum dan nilai minimum. Sekarang kita akan membahas soal yang pertama, yaitu tentang soalnya yaitu fungsi Y sama dengan 4 cos X pada interval X besar 0, besar sama 0, dan kecil sama 2V. Tentukan nilai minimumnya. Oke, untuk menyelesaikan soal seperti ini, maka tentukan nilai minimum. Berarti kita harus tahu dulu titik stasionernya. Nah, kapan tercapai suatu keadaan stasioner, yaitu pada saat turunan pertamanya, berarti kalau dalam hal ini Y aksennya itu sama dengan 0, maka dia akan stasioner. Berarti kita turunkan terlebih dahulu. Y 4 cos X, berarti Y aksen atau turunan pertamanya adalah turunan dari cos itu adalah min sin, berarti min 4 sin X. Ingat kembali bahwa turunan pertamanya harus kita samakan dengan 0. Maka min 4 sin X itu sama dengan 0. Nah, sama-sama kita bagi dengan min 4, maka sin X itu sama dengan 0. Maka sin yang nilainya 0 adalah 0 derajat, 180 derajat, dan 360 derajat. Ingat kembali tentang sin X sama dengan sin alfa, di mana X adalah alfa ditambah K kali 360. Nah, ini untuk X yang pertama, dan bisa juga dengan X sama dengan 180 derajat, kita kurangkan dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Langsung saja kita cobakan. Yang pertama kita coba untuk 0 derajat. Maka X sama dengan 0 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, untuk min tidak ya, maka kita gunakan K sama dengan 0. Nah, ketika K sama dengan 0, maka 0 kali 360 sama dengan 0. 0 ditambah 0 derajat berarti sama dengan 0. Maka untuk X yang pertama yang kita dapatkan adalah 0. Kemudian jika K-nya 1, maka 1 kali 360 berarti 360 derajat ditambah 0 derajat berarti 360 derajat. Ini adalah untuk X keduanya. Nah, untuk yang ini, maka 180 derajat dikurang dengan 0 derajat. Maka hasilnya adalah 180. Nah, untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan 180 derajat. Jika kita gunakan K sama dengan 1, maka tentu sudah melebihi intervalnya, di mana di sini X-nya hanya besar sama dari 0 dan kecil sama dari 2V atau 360. Kemudian, untuk yang 180 tentunya akan sama dengan ini nantinya. Dan jika kita gunakan rumus ini, 180 derajat dikurang 180, maka akan sama dengan yang 0. Untuk itu kita langsung ke yang 360. Nah, maka X sama dengan 360 derajat ditambah K kali 360 derajat. Ketika K sama dengan 0, maka X sama dengan 0 kali 360 derajat itu adalah 0. 0 ditambah 360 derajat, maka X-nya adalah 360 derajat, sama dengan yang ini. Kemudian untuk yang 180 derajat dikurang alfa, 180 derajat dikurang 360 derajat adalah min 180 derajat. Jika kita gunakan min, maka nanti hasilnya min. Tidak sesuai ya. Jika kita gunakan 0 juga masih min, maka kita gunakan K sama dengan 1. 1 kali 360 derajat adalah 360 derajat, dan kita kurangkan dengan 180 derajat, hasilnya adalah 180 derajat. Maka langkah selanjutnya adalah kita masukkan nilai X yang telah kita peroleh dari turunan Y aksen sama dengan 0, kita masukkan ke garis bilangan, yaitu ada 0,
ada 180, ada 360 atau 2V ya. 360 2V, 180 V, dan 0 derajat tetap ya. Oke, sekarang kita uji apakah dia suatu fungsi itu naik atau positif, apakah suatu fungsi itu turun atau negatif dengan menggunakan uji turunan pertama dan boleh juga dengan menggunakan uji turunan kedua. Nah, untuk sekarang kita gunakan turunan yang pertama. Maka antara 0 dan 180, misalkan kita pilih X-nya adalah 90. Kita ujikan ke turunan yang pertama. Nah, ini adalah turunan pertama. Maka sin 90 adalah 1. 1 kita kalikan dengan min 4 tentu negatif. Maka kalau negatif kita tulis negatif. Nah, sekarang untuk 180 dan 360 kita coba sudut 210 ya, terserah ya. Nah, maka untuk sin dari 210 itu adalah min setengah. Nah, min setengah kita kalikan dengan min 4, hasilnya tentu adalah positif. Nah, ingat kembali persamaan bahwa jika turunan pertamanya besar dari 0, maka suatu fungsi itu naik. Ya, suatu fungsi itu naik. Sedangkan jika turunan pertamanya itu kecil dari 0, turunan pertama kecil dari 0, maka dia adalah turun ya. Anggap saja ini lurus. Sedangkan yang ditanyakan di soal adalah tentukan nilai minimum. Nah, nilai minimum tentu berada pada titik minimum. Berada pada titik minimum, yaitu pada Y-nya. Nah, berarti pada saat apa suatu titik stasioner minimum? Yaitu pada saat suatu fungsi berhenti turun. Kalau maksimum saat suatu fungsi berhenti naik. Sedangkan yang ditanya di soal adalah minimum, berarti ini adalah titik stasioner minimum. Nah, ini adalah X saat dia minimum. Ingat kembali bahwa titik minimum atau titik stasioner saat minimum itu berbeda dengan nilai minimum. Nilai minimum adalah nilai Y yang titik X saat minimum kita substitusikan ke sana. Jadi persamaan tadi adalah Y sama dengan 4 cos X. Maka Y 4 cos X kita masukkan nilai X saat dia minimum, yaitu 180 derajat. Maka cos 180 derajat itu adalah min 1. Min 1 kita kalikan dengan plus 4, itu adalah min 4, maka nilai minimumnya adalah min 4. Sedangkan untuk titik stasioner minimum itu adalah X, Y, yaitu 180 derajat, di mana itu adalah nilai X dan Y-nya adalah min 4 atau nilai minimumnya. Jadi inilah yang disebut dengan titik stasioner minimum. Oke, berarti kita telah bisa menjawab soal fungsi Y 4 cos X pada interval X besar sama 0, kecil sama 2V. Tentukan nilai minimum. Jadi kita dapat nilai minimumnya adalah min 4. Selanjutnya untuk soal kedua, tentukanlah nilai maksimum dari fungsi yang sama. Nah, tadi kita telah ketahui bahwa dia itu turun pada interval X besar 0, X kecil dari 180, dan dia itu naik pada saat X besar 180 dan X kecil dari 360. Maka pada saat ini dia intervalnya naik. Sekarang yang ditanya adalah nilai maksimum. Maka titik saat dia maksimum itu adalah 360 derajat. Maka kita masukkan ke persamaan. Y sama dengan 4 cos X. Nah, Y sama dengan 4 cos X saat dia maksimum, yaitu 360. Maka cos 360 yaitu 1. Maka 4 dikali 1 sama dengan 4. Maka ini adalah nilai maksimumnya. Sedangkan untuk titik stasioner maksimumnya yaitu X-nya 360, berarti titiknya adalah 360 derajat di koma 4 atau pasangan X dan Y. Ini adalah titik stasionernya.
Demikianlah video pembelajaran kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.